Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Prayogi Sumamura. Pada video ini saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi atau software Accurate 5 dari tahap membuat data perusahaan sampai tahap akhir rekonsiliasi bank. Oke, kita lanjut saja ya teman-teman. Saya share screen dulu. Oke. Nah, kita buka aplikasi Accurate 5-nya yang sudah kita download. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, uh, tombol ini teman-teman membuat data perusahaan baru, atau sebelumnya teman-teman belum pernah membuat atau menggunakan Accurate 5, atau teman-teman belum membuat data perusahaan ya. Nah, ini teman-teman sudah tombol ini teman-teman sudah membuat data perusahaan, dan teman-teman ingin melanjutkan data perusahaan yang telah teman buat. Nah, pada video ini saya ingin membuat data perusahaan baru. Nah, saya klik tombol ini. Kemudian ada dua checklist di atas ini, lokal dan national. Kalau lokal itu dia dua server ya, atau dua laptop. Maaf, kalau lokal ini hanya satu server atau satu laptop ya. Kalau mesin lain ini dijalankan Accurate 5-nya ini pada dua server atau dua laptop. Coba teman-teman koreksi ya kalau nggak salah seperti itu. Nah, kemudian kita pilih yang lokal, kemudian klik titik 3 ini, kemudian di mana kita akan menyimpan uh, data perusahaannya nanti. Kita buat folder baru aja, namanya namanya nama foldernya saya ini, kemudian diklik foldernya, nah nama filenya saya setelah teman-teman membuat nama filenya, kemudian klik create. Nah, pastikan nama folder atau nama filenya sudah terinput di sini ya teman-teman ya. Dan klik OK, tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kata kuncinya kita copy aja supervisor ini, kemudian kita copy, kita paste di kata kunci ini, kemudian kita klik OK. Nah, pada tampilan selanjutnya teman-teman pilih bahasa mana yang ingin teman-teman gunakan. Kalau saya bahasa Indonesia, setelah teman-teman pilih, kita klik lanjut ya. Nah, kemudian kalau saya pada tampilannya saya klik persiapan mahir karena sesuai instruksi dosen. Kemudian setelah memilih, kita klik lanjut. Nah, pada tampilan langkah pertama ini kita eh, kita disuruh untuk menginput mata uang yang kita ingin gunakan. Nah, karena kita eh, masih perusahaannya ini berdasarkan atau berdirinya di Indonesia, maka kita gunakan
mata uang rupiah ya. Nah, kemudian ini pada kolom nilai tukar kita ketik 1, kemudian kita tap, dia akan otomatis, kemudian kita tap lagi negaranya, pada kolom negara kita ketik Indonesia. Maka kita tap lagi, kemudian kita ketik RP. Setelah kita mengisi informasi mata uang ini, kita klik lanjut. Nah, kemudian kita disuruh mengisi informasi perusahaan. Filenya ini nama perusahaannya PT Data Prima. Ketik PT, alamatnya ini Imam Bonjol, Karawaci, Tangerang. Imam Karawaci, mulai. Kemudian tanggal mulainya 30 November 2012, 30 11 2012, 30 11 2012. Kita cross cek lagi. 30 11 2012. Nah, kemudian tanggal tahun fiskalnya ini kita ketik 00 karena supaya tahun fiskalnya ini dimulai sebelum tanggal mulainya ini. Kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian kita mengisi kolom-kolom ini ya. Teman-teman, kita lihat nomor seri faktur pajaknya 010, kita ketik 010, kemudian nomor seri, kemudian triple 0123, kemudian 11, kemudian 1234566, nolnya 6 kali, 1234556, kita cek lagi, 1234556, di situ 87, kita cek lagi ya, 10 triple 011 6, nolnya 6 kali 87. Oke, kemudian NPWP-nya NPWP-nya 06 864 8 7 5 2 3 titik. Nah, kita cross check lagi 06 864 767 6 strip 523 titik 00. Ini kan nomor NPWP-nya sama tanggal pengukuhan NPWP-nya sama, jadi kita copy paste aja. Kemudian kita paste. Nah, kemudian tanggal pengukuhan PKP-nya itu tanggal 24 Agustus 2010. Cabangnya itu 01, susahnya USPT-nya 50. Lagi kode cabangnya 01 Gramedia Laptop 52.000. Oke, nah, setelah mengisi ini kita klik lanjut. Nah, pada langkah keempat ini kita disuruh untuk menghapus akun yang tidak kita perlukan selain 2 akun ini ya yang kita perlukan. Nah, selain kita hapus dengan cara kita bisa gunakan klik kanan dan hapus atau menggunakan tombol ini ya teman-teman ya. Kalau saya namanya pakai oke, oke, hapus semuanya, bisa sisa akun ini ya.
company, balance equity, dan return. Oke, kita hapus lagi. Hapus. Oke, ini kita hapus juga. Kita hapus. Ini kita hapus. Oke, nah setelah itu langkah selanjutnya kita menginput file Excel data perusahaan dengan cara kita klik tombol ini, klik di sini untuk import dari berkas, kita klik, kemudian klik icon folder sini, kemudian cari di mana teman-teman menyimpan filenya. Kalau saya di sini, kemudian ini jangan lupa teman-teman ya, tipe filenya itu dirubah menjadi Excel karena tipe filenya itu Excel. Kemudian kita klik data perusahaan, kemudian kita open, kemudian klik ambil data. Ya, klik ambil data. Nah, kemudian ada baris pertama ini kita hapus teman-teman seluruh baris ini. Kita klik di sini, kemudian kita klik kanan dan hapus. Tanda menghapus. Ya, kemudian selanjutnya kita definisikan nomor akun, nama akun, tipe akun, kemudian akan muncul tabel lagi, kita definisikan lagi bank, kas atau bank, lancar lainnya. Akun receivable itu akun piutang, inventory itu persediaan, fixed itu aktiva tetap, akumulatif itu akumulasi konsultan, ya itu aktiva lainnya, kemudian akun payable itu akun hutang, kemudian liability, other current liability itu hutang lancar lainnya, kemudian long term liability itu hutang jangka panjang, equity itu ekuitas, income itu pendapatan, cost of sale itu harga pokok penjualan, expense itu beban, other income itu pendapatan lain, other expense itu beban lain. Cek dulu ya. Pangkas bank, ada current aktiva lancar lainnya, dan persediaan. Nah, oke, kita klik OK, kemudian lanjut. Ada satu saldo awal. Nah, setelah kita mendefinisikan akun-akun ini, kita klik import. Oke, pastikan semua data telah terimport, telah berhasil terimport. Apabila ada yang tidak terimport, maka di sini akan tertera jumlah yang data yang gagal, yang tidak berhasil terimport ya. Kemudian ini kita sudah berhasil semua terimport, kita klik OK. Kemudian pada langkah selanjutnya kita akan menghapus akun laba ditahan ini dan
mengubah akun return ending ini menjadi akun laba ditahan ini. Kita ingat bahwasannya nomor akun laba ditahan ini 31001 ya. Nah, kita selanjutnya tapi kita ubah dulu atau kita input dulu nomor akunnya di sini, internet earning dulu, kemudian ini akun laba ditahannya kita hapus, kita klik kanan kita hapus. Oke, nah ini kita ubah ya, dan kita klik kanan ubah. Kemudian ini tadi ingat ya 31001. Nah, ini laba kita klik oke. Setelah itu ini kita ganti 31001. Oke, setelah itu kita klik lanjut. Nah, angka 4 selesai, lanjut ke angka 5. Ini lanjut kita mendefinisikan akun-akun ini. Pembayaran di muka penjualan itu utang usaha, pembayaran di muka pembelian itu utang usaha, kemudian diskon penjualan. Nah, sisanya tinggal 2, ini nggak usah ya. Dan kita klik lanjut. Nah, pada langkah 6 ini kita disuruh menginput syarat pembayarannya dan informasi pajak. Nah, pajak kita ketik angka 5, kemudian tab kita ketik angka 10, tab kita ketik angka 30, tab lagi, dan kita ketik angka 2, kita tab, kita ketik angka 10, kita tab, kita ketik angka 30, kita tab, kita tab lagi, kita tab, kita tab, kita tab, kemudian kita enter. Nah, ini kan ada yang tidak kita butuhkan, maka kita harus menghapusnya dengan cara kita bisa pakai tombol klik kanan gini, hapus, atau enggak pakai yang tombol ini. Kalau saya nyamannya itu pakai tombol hapus ini. Ini kan ini udah terhapus. Ini disuruhnya apakah ini ingin menghapus syarat COD? Tidak, karena kita kan yang perlukan menghapus tadi kan yang tadi di bawah ini, di bawah COD. Ini kita tidak perlu, maka kita klik cancel. Selesai, kita lanjut ke yang pajak. Ini kodenya, kolom pajak kita, kolom kode ini kita ketik, oke, namanya itu PPN, kita ketik PPN, orangnya kita ketik pajak tambahan nilai ya, tambahan nilai. Selanjutnya nilainya itu 10%, pajak penjualannya itu kita cari, nah ini PPN keluaran, kita ketik aja kita klik aja 2 kali tadi, kita klik 2 kali tadi ya, kita klik 2 kali PPN keluaran, kita klik 2 kali. Nah, ini kemudian pajak pembeliannya kita ketik satu, maka akan keluar PPN masukan. Kita klik di sini, kita klik 2 kali. Nah, kemudian setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita menginput metode pengirimannya, logistik atau perusahaan logistik apa yang kita gunakan. Kalau saya aja boleh 2, boleh 3. Nah, coba kita 3 ya. Setelah kita 1 juga boleh, tadi sesuai dengan kebutuhan aja sebenarnya. Nah, ini setelah kita mengisi metode pengirimannya, kita klik lanjut. Nah, kita sampai ke tahap 8. Tadi tahap 8 kita diharuskan untuk mengimpor file customer dengan cara kita klik di sini untuk import dari berkas. Kita klik aja, kemudian ke folder, kemudian kita cari filenya di mana kita simpan. Kalau saya di sini, jangan lupa kita ubah jadi file Excel, kemudian customer,
open, kita ambil data. Kemudian jangan lupa ini kita hapus pada baris pertama dengan cara klik kanan hapus. Yes. Oke. Setelah itu kita definisikan kolom ini. Akun ini. Kita berinya nomor pelanggan, terus habis itu nomor pelanggannya nama pelanggan, mata uang itu mata uang, terus rupiahnya rupiah, klik OK. Kemudian itu saldo awal, kemudian pajak satu itu pajak pertama maksudnya. Oke, ini ada lagi. Oke, nah setelah itu ini yang tipe pelanggan itu kita pilih yang umum. Nah setelah itu kita impor ya. Oke, sudah berhasil terimport, kita klik oke. Nah perlahan sudah selesai, kita klik lagi. Nah, kemudian kita import yang data supplier ya. Kita ulangi langkahnya seperti yang tadi. Klik di sini untuk import dari berkas, kemudian klik yang icon folder, kemudian kita cari mana teman-teman menyimpan datanya. Nah, kita klik data suppliernya ya. Masukkan data file suppliernya, kita open. Biasa ini pada baris pertama kita hapus ya. Hapus. Nah, ini kan ada sisa sisa barisnya ya, atau sisa kolomnya ya. Nah, ini kan kita perlukan cuma satu ini. Nah, ini kita hapus. Cara klik kanan, hapus. Yes. Klik kanan, hapus. Yes. Jadi sisa satu tabel aja ya. Sisa satu tabel aja. Selanjutnya kita definisikan nomor pemasok maksudnya masuk, mata uang itu mata uang, kemudian rupiah, klik OK, kemudian saldo awal, pajak satu, pajak pertama ya. Kemudian ini kita oke. Setelah itu udah nggak ada, udah import ya. Semua data terinput kan, ini cuma satu karena cuma satu ini ya yang kita import. Maka setelah itu kita berhasil mengimport, kita klik OK. Nah, sudah selesai, kita lanjut. Kemudian yang 10 ini kita perlu ya, nggak ada yang kita perlu ubah. Kemudian yang 11 ini ada yang perlu kita ubah juga. Yang ini, nah ini pada langkah 12 kita mendefinisikan akun-akun ini ya. Persediaan barang dagang, penjualan itu penjualan, kemudian fitur penjualan itu fitur penjualan, diskon barang penjualan itu diskon penjualan, kemudian akun pengirim barang itu dagang, ini penjualan, kereta pembelian persediaan barang dagang, kemudian ini akun biaya,
dan lainnya. Ini tentang aksesorisnya. Setelah itu kita klik lanjut. Setelah kita mengisi ini, kita klik lanjut. Pada langkah 13 kita memilih metode biaya mana yang ingin kita gunakan. Kalau saya rata-rata, kemudian setelah memilih, setelah teman-teman memilih, kita klik lanjut. Oke, selanjutnya kita tadi sudah sampai ke supplier, kita import data inventory ya. Inventory dengan tadi klik di sini untuk import dari bekas, kemudian klik folder ini, kita cari datanya. Itu aja ya teman-teman ya, tinggal kita ulang-ulang data ini ke ya. Ini kita inventory dan kita open, kemudian data. Jangan lupa ini seperti biasa kita hapus, klik kanan hapus. Nah, ini kan ada sisa satu, ini tidak kita perlukan. Sisa satu ini tidak kita perlukan, kita hapus saja, klik kanan hapus. Jadi cuma tersisa 3 ya. Kemudian setelah itu kita definisikan kolom. Oke, nomor barang, deskripsi, deskripsi barang, kuantitas, unit 1, terus habis itu biaya BPJS, perbaikan, total biaya, kemudian harga jual, harga jual 1, kemudian pajak, di pajak penjualan, PN, oke. Tipe barangnya itu persediaan. Setelah itu kita definisikan semuanya, kita klik import. Semua data telah terimport, kita klik OK. 14 sudah selesai, kita klik lanjut. Ini ke yang langkah 15. Kita masukkan tag fix accept. Kita klik di sini untuk import berkas, kita klik icon folder seperti biasa, kita cari di mana kita menyimpan perusahaannya. Tadi seperti biasa diulang-ulangin ya langkahnya. Tag fix accept. Nah, kita open data. Nah, ini kita hapus, jangan lupa seperti biasa kita hapus, kanan, hapus, yes, kemudian kita definisikan kolom ini. Satu kita pajak, kemudian fiskal, itu metode pengusutan pajak. Kita lanjut, kita ini straight line method, itu metode garis lurus. Double planning itu metode tidak tidak terdepresiasi ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Setelah ini kita import data ya, sudah selesai. Data 19 terberasa terimport, kita klik OK. Nah, 15 sudah selesai, kita klik lanjut. Oke. Kita lanjut mengimport data selanjutnya itu tag
fixed asset type, salah ya, kita import data filenya tag fixed asset type. Nah, fixed asset type kita klik, kita pilih fixed asset type, kita open, kemudian ambil data. Nah, ini seperti biasa kita hapus ya. Nah, terus kita definisikan, kita buka pajak, dan ini tidak disisipkan. Satu lurus, satu lurus, satu garis lurus, dua garis lurus, dua garis lurus, dan klik OK. Nah, setelah itu udah nggak ada lagi import ya. Data yang terimport telah berhasil, kita klik OK. Nah, sudah selesai, kita klik lanjut. Kemudian yang langkah 17-nya kita klik, kita import data yang terakhir, fixed asset. Klik kita klik open, kemudian kita ambil data. Nah, setelah itu kita seperti biasa hapus baris ini dengan cara kita klik kanan ya, seperti biasa. Kemudian kita klik yes, kemudian ini tipe tetap, tipe tetap tanah, kendaraan satu, peralatan kantor, peralatan. Kita klik OK. Nah, itu kode aktiva tetap, kode aktiva, tanggal pembelian, tanggal pembelian, tanggal pemakaian, umur bulan aktiva tahun, metode pengusutan, apresiasi, Oke. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mendefinisikan selanjutnya akun aktiva, nah, nah, peralatan kantor, klik OK. Kemudian akumulasi depresiasi, akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian akumulasi penyusutan peralatan kantor, klik OK. Kemudian akun bebas depresiasi, akun beban depresiasi, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan, oke. Kemudian sumber dana, di akun sumber dana, oke. Nah, setelah ini ada lagi kita import ya. JS data, 3 data terimport. Oke.
kita klik OK. Setelah itu langkah 19 sudah selesai, maka kita klik lanjut. Nah, pada langkah 19 ini tidak ada yang perlu kita rubah, maka kita klik lanjut aja, kemudian kita klik lanjut. Langkah 19 tidak ada yang perlu kita rubah. Kita sudah selesai mengisi data perusahaan. Nah, selanjutnya kita melakukan pengisian transaksi di akun Ecorit ya. Dan kita klik selesai. Nah, kita mengisi melakukan proses posting transaksi ke program Ecorit. Nah, pertama kita harus mengenalkan dulu neraca saldonya dengan cara kita klik laporan, daftar laporan, kemudian besar, kemudian atau saldo klasik. Nah, ini kita isi dengan tanggal ini, dengan tanggal mulainya. Berarti 30 November 30/11/2012. 30/11/2012. 30/11/2012. Nah, ini termasuk saldo 0. Oke. Nah, habis itu kita klik OK. Inilah, ini sudah kita menolakkan saldo. Setelah itu kita closing akhir bulan ya, aktivitas periodik, kemudian proses akhir bulan, dan ini kita masukkan November bulannya ya, karena kita mulainya tadi November 2012, kita 2012 tanggal mulainya. Setelah itu kita klik OK. Proses satu bulan selesai. Kemudian kita melakukan proses posting transaksi yang pertama ya. Nah, datanya yang mana? Datanya yang ini. Ada penjualan secara kredit ke PT, ada transaksi penjualan secara kredit ke PT Cemerlang ya. PT Cemerlang dengan nominal, ini nominal setelah didiskon 32.340.000 dengan term itu 2/10 N/30. Nah, pertama yang harus kita lakukan untuk menghemat waktu, kita rubah dulu termnya. Kita lihat dulu termnya sudah benar atau belum. Ini kita rubah dulu, kita rubah jadi 2000 tahunnya. Kemudian tadi PT Cemerlang kita ubah, kita ubah. Nah, ini kan N/3 5/20 N/30 nggak sesuai dengan di fakturnya, sedangkan fakturnya ini 2/10 N/30. Nah, jadi kita ubah 2/10 N/30 termnya. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, setelah itu kita langsung lanjut ke penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan, kemudian ke tadi siapa namanya PT Cemerlang, kemudian nomor fakturnya 01 CR. Tanggalnya 02/2011, 02 Desember 2011. Nah, karena tahunnya kita sesuaikan dengan tanggal tahun mulai perusahaannya ya, 02 Desember 2011. Oke, nah ini kita
kita copy, kita paste di checklistnya, ini harus sama ya, kita samakan. Setelah itu kita klik tombol bayar ini, kemudian kita klik kanan pada kolom ini, kita klik kanan, kita diskon. Nah, ini sudah sesuai ya, kita sesuaikan. Contohnya tadi 2/30, 3 juta, diskonnya 660. Nah, kita ketik di sini. Coba diskonnya 660 ya. 660 ya, diskon penjualan. Nah, setelah itu klik, nah ini udah selesai, tinggal kita simpan dan tutup ya. Jangan lupa ini kan kalkulatornya, di situ kita simpan dan tutup. Nah, setelah itu ada transaksi yang kedua ya. Transaksi yang kedua itu adanya penjualan secara kredit ke CV Qatar Dinanti. Seperti biasa, kita supaya membuat waktu, kita rubah dulu. Kita lihat dulu termnya, penjualan waktu, rubah dulu tahunnya, kemudian 2002, ini tadi CV Qatar Dinanti kita ubah termnya. Tadi kan termnya itu 2/10 N/30 ya. Nah, ini kan dia, ini saya dari nanti 2/20 N/30, salah. Nah, kita rubah ke jadi sesuai dengan faktornya. Sesuai dengan faktornya 2/10 N/30. Nah, setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, setelah itu kita kembali, kita penjualan, menerima penjualan, kemudian tadi saya di 02, saya sesuai tanggalnya 5 Desember 2012, 5 Desember. Oke, jangan lupa date-nya kita samakan. Itu kita klik bayar, situ kita klik tombol di kolom diskon ini, kita klik diskon right off. Nah, ini di situ sudah sesuai ya teman-teman. Kita cek dulu tadi 2/10. Nah, ini sudah sesuai. Jumlah diskonnya kita ketik di sini 198,00. Ininya akun diskon penjualan kita. Diskon penjualan. Oke, habis itu kita klik oke. Diskonnya kita sesuaikan ya. Jadi dia totalnya itu 9.702.000. Apakah sama, benar sama ya, 9.702.000. Setelah itu kita setelah itu kita klik simpan dan oke. Transaksi selanjutnya itu kita melakukan pembelian ke PT Mandiri secara kredit. Kita lakukan itu
hitung, kita ke pembelian, kemudian ke faktur pembelian, kita klik nama perusahaannya, kita langit biru, kemudian ini invoice-nya itu itu 01 PJ garis miring PJ. Oke, ini 07 Desember. Kemudian ini termnya kita ubah karena ini kan dia itu 5/20 N/30 di sini, sedangkan sini COD salah, ini kita ubah jadi 5/20 N/30 ya. Rupiah Bursa, Sylvianya Bursa. Ini 7 tambah 7. Oke. Terus habis itu kita lanjut. Kita isi. Dua belas. Price-nya itu 500.000. Diskon barangnya udah ada. Yang kedua, klik dulu. Oke. Baik, ya. Di situ kita masukkan lagi. Di situ ini ada 8 bacanya. Itu kita cek dulu jumlahnya ini sekitar 100. Kalau di sini itu totalnya kan totalnya itu kan 18.240.000 karena sudah ditambah ini biaya freight ini, sedangkan kita belum masukkan freight ini adalah biaya pengiriman, kita harus memasukkan biaya pengirimannya. Kemudian ini sudah berubah dia ya, jadi 18.240.000. Setelah itu kita simpan dan tutup. Jika transaksi sudah selesai, kita transaksi berikutnya. Transaksi adanya
adanya penjualan secara kredit ke Grand Samudra Butik. Nah, kita lakukan ialah ke penjualan, kemudian ke faktur penjualan, kemudian ini kita pilih Grand Samudra Butik, kemudian voice numbernya itu 01 FPJ. Satu FPJ. Ini 08 Desember, Desember 2012. Desember, jangan lupa subjeknya disamakan. Nah, ini kita ganti, karena kan dia ini bilangnya 2/10 N per 30. Kita ganti termnya 2/10 N per 30. Kemudian setelah itu klik rekrutan pertama, kemudian kuantiti itu ya ada 10 12. Kemudian dia ada berapa ini entry 9, ada 9 kita masukkan entry. Ya. Kemudian setelah itu dia ada beli lagi, ini dia aksesoris. Nah, dia ada beli lagi nih aksesoris, jumlahnya satu, harganya 140 250. Nah, caranya kita klik di sini, klik ini, kemudian barang baru, kemudian di sini mempersediakan ininya aksesoris. Kemudian kita pindah ke akun, kemudian yang ini kita klik, dia akan berubah ke aksesoris. Nah, kemudian kita klik OK. Oke. Berubah aksesoris. Nah, ini tadi itu satu sebesar 140 250 kosong 250. Oke, sudah selesai. Nah, totalnya itu 31.009.2 sesuai bentuknya. Kita simpan dan selanjutnya kita ke adanya
transaksi pembayaran atas pembelian secara kredit ke PT Langit Biru. Nah, berarti kita ke pembelian, pembayaran pembelian, kemudian ini Langit Biru, kemudian ini nomor 01 JP 10 Desember 2012. Itu bisa makan. Itu kita itu kita checklist yang bayar yang 19 juta ini. Di situ kita klik kanan. Nah, ini sudah sesuai ya. Ini sudah diskonnya 1, 2, 3. Kita klik OK. Kemudian kita sesuaikan. Sama belum dia 18 juta 50.000 sama ya, 18 juta 50.000. Nah, setelah itu ini simpan nanti. Oke, setelah itu lanjut transaksi selanjutnya itu adanya penerimaan transaksi penerimaan penjualan atas pembelian secara kredit oleh Grand Samudra Putih. Nah, kita ke penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan, kemudian ke itu 03 CR sudah sesuai. Nah, itu 10 Desember 10 kita sesuaikan, samakan date-nya, kemudian kita samakan itu kita cek expired diskon off. Nah, ini cek dulu termnya nggak sama, terus dulu banding menyimpang tidak, kita ke data penjualan waktu penjualan. Nah, ini kita ganti dulu tahunnya ke 2000, terus habis itu 23 ya kita ubah. Nah, ini termnya kita ganti 2/10, 2/10. Itu udah lanjut ya, pembayaran CP Samudra Putih 03 10 12
200, ininya 2/10/30, diskon lampirannya 462.000. Nah, kita ketik di sini 462.000 itu akun kita klik OK. Sesuai ya. Setelah itu transaksi selanjutnya ialah adanya penerimaan pembayaran oleh CV pada diganti melalui bank. Ya, kita lanjut aja. Kita ke aktivitas kas dan bank, kemudian ke kemudian tadi voucher nomor. Kosong 4 CR 11/12/2012. Kemudian itu memonya itu kita isi di sini 9350. Itu kita klik kita 350 rupiah. Itu kita di sini kita cari akun itu nominalnya menjadi 8.500.000. Terus setelah itu enter, itu kita masukkan nomor, kemudian klik 9.350.000 kita samakan sama 9.350.000, benar ya. Nah, setelah itu kita simpan dan setelah itu transaksi selanjutnya itu adanya penjualan ke pelanggan baru. Nah, maka kita langsung aja penjualan, faktur penjualan, kemudian pelanggan baru ini nama pelanggannya, kemudian
penjualan, dan di sini pilih pajak dan nilai, situ kita klik OK, tanggal tunai itu ya. Nah, ini 65 FPJ. 65 FPJ, voice-nya 65 FPJ. Konsumsi nah, ini setelah itu tanggalnya 12/12/2012, tanggalnya 12/12/2012, kemudian sedikit itu disamakan, kita paste aja. Kemudian termnya COD ya teman-teman, karena dia bayar langsung bayar, jadi COD ya, langsung COD. Kemudian kita input itemnya, travel time, kuantitinya itu kuantitinya 7, pasnya 1 juta, kemudian kuantiti ini itu ada 8, 1.800.000. Kemudian trade 3.950. Aksesoris total 135.250. Udah, kita cek totalnya, totalnya sama, totalnya 29.903.000, 29.903.775. Setelah itu kita klik bayar. Kita klik sini sudah ya. Nah, setelah itu transaksi berikutnya itu ada retur atau pengembalian barang ke PT Langit Biru. Kita langsung saja klik ke pembelian dan retur pembelian, kemudian PT Langit Biru, kemudian
kita klik ini, masuk ke pajak. Hasilnya 01 garis miring PJ, kemudian itu seperti ini. Terus habis itu rekturnya garis miring FPJ. Date-nya itu 20/12/2012, 20/12/2012. Kemudian kita sesuaikan ya. Ini kita sesuaikan 20/12/2012. Kemudian setelah itu kita sini semua tidak, karena kita tidak melakukan semua tidak. Kemudian kuantitasnya satu unit price-nya 500, satu price-nya 500. Ini untuk semua barang tidak. Satu 100.000. Itu untuk nominal itu totalnya subtotalnya 1.400. Pastinya pajak itu 130 sesuai semuanya. Nah, setelah itu kita sudah selesai semua, kita lanjut ke rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ya. Nah, kita ke menu kas bank. Kita untuk mempersingkat waktu kita ke merubah tahunnya ke pelanggan tunainya, takutnya nanti waktu kita rekonsiliasi itu tidak ke input ke waktu kita rekonsiliasi bank itu yang pelanggan tunainya. Jadi kita ubah dulu tahun pelanggan tunainya, kita ubah dulu biar supaya ke input waktu rekonsiliasi bank. Kita ke daftar penjualan, menerima penjualan, kemudian kita ubah kita rubah jadi tanggal 12 2012 ya. Samakan titiknya, setelah itu simpan tutup ya. Nah, ini kita langsung ke kas bank rekonsiliasi. Ini kita satu tanggal
tahun 2012-nya itu sesuai dengan tanggal tahun mulai perusahaannya. Kemudian kita sorry ini nah ini langsung dia ya. Nah ini kita checklist semua. Nah setelah itu ini kita tidak ada spesifik. Sesuaikan dengan kayak gini ya. Ya, setelah itu kita langsung ke daftar deposit. Nah, kita ke bank BNI, kemudian ke JSG, kemudian tanggal itu, kemudian ketik 11 ini akun angka 81. Nah ini udah keluar pendapatan bunga. Nah ini yang simpan dan tutup. Kemudian kita ke other payment ya, ada payment kita kemudian tanggalnya 31/12/2000. Kemudian menunya kemudian hmm, kemudian kita lanjut ke akun itu administrasi ini totalnya ini 110. Kemudian kalkulator, kemudian simpan itu kita ya karena ini kan nggak tertera, nggak keluar deh. Kita rubah dulu, kita enter, jadi kita checklist semuanya, kemudian kita inputin sesuai dengan angka yang di bawah ini 198 960 560,25. Sudah simpan dan nah itulah sudah selesai sampai tahap rekonsiliasi bank. Itulah presentasi saya pada video ini, kurang dan lebih dimaafkan apabila ada kata-kata yang kurang lancar dalam penyampaiannya ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman dan dosen. Mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right there on top of the moon.